Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan Universitas Terbuka yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Davina Wardana Putri dengan NIM 0528062275 Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mengupas dunia logika dan konsep. Gini deh, bayangin kita lagi main kelompok-kelompokin barang. Kata-kata atau istilah itu kayak barang-barangnya. Nah, logika itu kayak cara kita ngatur kelompok-kelompok barang ini biar nggak berantakan dan kita jadi ngerti maksudnya. Ada 4 cara utama kita kelompokin barang atau kata atau istilah ini. Yang pertama, dilihat dari bentuknya atau konotasi. Ada barang yang nyata bisa kita lihat atau pegang langsung. Contohnya, bola merah. Kita langsung kebayang bentuk dan warnanya. Ini namanya term konkret. Ada juga barang yang nggak nyata, lebih ke ide atau sifat. Contohnya keberanian. Kita tahu artinya tapi nggak bisa kita lihat bentuknya kayak bola. Ini namanya term abstrak. Dilihat dari jenisnya atau lingkungan, hakikat dan sifat. Ada barang yang jenisnya sama persis, nggak ada tingkatan bedanya. Contohnya, semua manusia itu ya sama-sama manusia. Ini namanya lingkungan hakikat. Ada juga barang yang jenisnya sama tapi beda-beda tingkatannya. Contohnya tinggi. Ada yang tinggi banget, ada yang agak tinggi, ada yang pendek. Ini namanya lingkungan sifat. Yang kedua, dilihat dari jumlah yang diwakilinya atau denotasi. Ada barang yang jumlahnya semuanya, nggak ada yang ketinggalan. Contohnya hewan. Semua jenis hewan masuk. Ini namanya term umum. Ada juga barang yang jumlahnya cuma sebagian aja. Contohnya beberapa siswa. Nggak semua siswa. Ini namanya term khusus. Yang ketiga, dilihat dari cara adanya atau predikamen. Ini kayak 10 pertanyaan dasar buat ngenalin barang baru. Kita nanya, ini apa sih? Misalnya buku, ukurannya berapa? Besar, warnanya gimana? Merah, lagi ngapain? Dibaca, dan seterusnya. Ini kayak 10 kategori utama buat memahami segala sesuatu. Yang keempat, dilihat dari cara kita menjelaskannya atau predikabel. Ini kayak cara kita nerangin satu barang ke orang lain. Kita biasanya nyebutin jenis besarnya dulu. Misalnya, alat transportasi untuk sepeda ini namanya genus, terus jenis spesifiknya sepeda ini namanya spesies. Dan apa yang bikin beda sama jenis lainnya? Punya 2 roda dan di kayu. Ini namanya diferensial. Intinya semua pembagian ini dibantu kita buat lebih rapi dan jelas bikin arti kata dan konsep. Kayak kita punya kotak-kotak khusus buat nyimpan barang biar gak ketukar-tukar dan gampang dicari. Nah, logika itu ilmunya buat bikin kotak-kotak ini dengan benar. Nah, itu dia beberapa cara menarik untuk mengklasifikasikan term dan konsep. Selanjutnya, pernah gak sih debat sama teman tapi kok rasanya ada yang gak beres sama argumennya? Nah, bisa jadi dia kena yang namanya sesat pikir. Apa tuh? Gampangnya, sesat pikir itu kayak trik salah dalam mikir yang bikin kesimpulan kita jadi ngaco. Ada 3 jenis utama nih. Yang pertama, formal. Ini kayak salah rumus mikirnya meskipun awalnya mungkin benar. Contoh, kalau kehujanan pasti sakit. Aku sakit berarti aku pasti kehujanan. Padahal kan bisa sakit karena virus juga. Yang kedua, verbal. Ini gara-gara main kata-kata yang ambigu atau gak jelas. Contoh, mobil polisi nabrak pohon margarin dan sirinenya nyala. Sirinenya punya siapa nih? Yang ketiga, material. Nah, ini isinya yang gak nyambung atau salah info, banyak banget jenisnya nih. Ada yang nyerang orangnya, atau minim, ngadelin banyak orang, atau populum, bawa-bawa yang gak cocok, akhirnya itu dia, bikin kasihan, adviseri dia, ngancam, atau jolong, ngasih alasan gak nyambung, ignoran, bios, LNC, bilang habis ini pasti karena ini, posko, putar-putar argumennya, petitio, prinsip, salahin argumen lawan, biar gak kami serang, strawman, nakut-nakutin tanpa bukti, skema risiko, sama naik kesimpulan buru-buru, pasti generalization. Biar gak kita sesat pikir, kita harus paham logika, kritis, kenali jenis-jenisnya, hati-hati sama bahasa, cek alasan, cari bukti kuat, mengkoreksi dan latihan debat sehat. Nah, gitu deh intinya, semoga video kali ini bikin kamu makin jago mikir. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian.